Selamat pagi semuanya. Semoga semuanya baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang sehat selalu. Hari ini kita akan mulai kelas online kita. Ya, karena sesuatu dan lain hal, maka kita harus mengadakan kelas online melalui Google Classroom. Hari ini kita akan membahas topik tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, sebelum kita mulai lebih lanjut, marilah kita lihat definisi dari sistem dan filsafat. Apa itu sistem? Apa itu filsafat? Sistem secara definisi adalah segala sesuatu yang terdiri atas beberapa bagian atau bagian-bagian. Akan tapi bagian-bagian tersebut tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling berkaitan satu sama lain. Jadi kalau misalnya ada bagian-bagian yang ada sekumpulan bagiannya, tapi ternyata bagian-bagian tersebut tidak berkaitan, ya maka itu bukanlah sebuah sistem. Itu hanya bagian-bagian sifatnya parsial saja. Contohnya apa sistem? Contohnya misalnya ketika kita berbicara tentang sistem ekonomi. Nah, sistem ekonomi itu pasti ada produksi atau produsen. Kemudian ada distribusi atau distributor. Kalau salah satu misalnya tidak saling berkoneksi, maka tidak akan membentuk sebuah sistem ekonomi. Kalau misalnya ada barang yang diproduksi, ada sepatu misalnya, ada produksi sepatu, ada produsen sepatu bikin sepatu, ternyata tidak dijual, ya cuma dibikin saja, tidak didistribusikan, ya berarti itu bukanlah sebuah sistem ekonomi. Itu hanya ya semacam karya yang dia hanya nikmati sendiri. Jadi sistem itu harus saling berkaitan antara suatu komponen dengan komponen lain. Itulah yang dinamakan sebagai sistem. Berikutnya, definisi dari filsafat. Filsafat itu apa? Mungkin kalau orang-orang biasa akan melihat, wah ini sulit sekali, filsafat itu susah. Sebenarnya tidak juga. Filsafat itu secara general atau secara umum terdiri atas dua, yaitu filsafat sebagai ilmu atau metode berpikir, dan filsafat sebagai pandangan hidup atau sebagai ideologi, pandangan hidup. Jadi bagaimana kita memandang hidup ini. Seperti yang pernah saya tanyakan dulu, apakah makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Jika hidup untuk makan, maka ya hidup kita hanya untuk makan saja. Kita akan makan sebanyak-banyaknya karena hidup hanya sekali. Nah, bagaimana dengan makan untuk hidup? Ya berarti kita makan secukupnya untuk menyambung hidup saja, tidak berlebih-lebihan. Itulah yang dinamakan filsafat sebagai pandangan hidup. Baiklah. Nah, pertanyaannya, apakah Pancasila ini memenuhi syarat sebagai sistem filsafat? Kan kita sekarang berbicara tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, untuk itu maka kita harus melihat beberapa hal. Yang pertama, apakah objek Pancasila ini sesuai dengan objek filsafat? Yang kedua adalah, apakah metode yang digunakan untuk Pancasila sesuai dengan metode filsafat? Nah, apa saja objek filsafat? Objek itu kan sebenarnya ada dua, yaitu objek formal dan objek material. Objek formal bagaimana kita memandang segala sesuatu, perspektif ya. Objek material apa yang kita lihat dari segala sesuatu itu. Segala sesuatu yang macam apa yang kita lihat. Nah, untuk objek formal filsafat atau sudut pandangnya adalah segala kita melihat sampai hakikat, melihat sampai esensinya, jadi tidak berhenti pada kulit luar. Nah, objek material filsafat apa? Objek material filsafat adalah segala sesuatu yang ada dan mungkin ada. Misalnya kalau kita berbicara yang ada, jadi ada itu kan ada tiga. Ada dalam pikiran,
ada dalam kemungkinan, ada dalam kenyataan. Apa yang ada dalam pikiran? Ya konsep-konsep yang ada dalam pikiran kita. Nah, untuk ada yang dalam kenyataan, seperti apa? Yaitu apa yang kita lihat secara empirik seperti apa. Nah, ada dalam kemungkinan yaitu masa depan. Masa depan itu akan seperti apa nantinya? Itu yang dinamakan sebagai ada dalam kemungkinan. Berikutnya, apakah Pancasila itu bisa dikategorikan sebagai sistem filsafat? Apakah objek formal dan objek material Pancasila sesuai dengan sistem filsafat? Mari kita lihat. Jadi sebenarnya ada lima hal yang bisa kita temukan dalam Pancasila. 5 esensi. Yang pertama adalah, kalau kita coba urai dari 5 nilai yang ada dalam Pancasila. Yang pertama adalah ketuhanan, Tuhan ya. Kita coba pecahkan ketuhanan, berarti Tuhan. Yang kedua kemanusiaan, manusia. Yang ketiga persatuan, satu. Yang keempat kerakyatan, rakyat. Dan yang kelima keadilan, adil. Nah, itulah yang dinamakan sebagai 5 objek Pancasila ya. 5 objek material Pancasila, yaitu Tuhan, manusia, satu, rakyat, adil. Nah, apakah 5 hal itu merupakan bisa dikategorikan sebagai segala sesuatu yang ada atau bersifat universal ya, umum universal. Jadi kalau Tuhan dan manusia itu kan merupakan sifatnya hal yang bersifat universal ya. Tuhan semua kelompok, semua individu pasti memiliki konsep Tuhan, baik di masa ini, di masa lalu, maupun di masa yang akan datang. Nah, manusia itu adalah hal yang selalu, yang umum, yang mungkin ada di sebagian besar waktu yang sepanjang sejarah umat manusia. Nah, bagaimana dengan 3 hal lainnya ya, yaitu satu, rakyat, dan adil? Itu bisa kita kategorikan sebagai alam semesta. Nah, alam semesta ini kan sifatnya universal. Jadi Tuhan, manusia, alam semesta adalah hal yang bersifat umum, universal. Oleh karena itu, secara objek material, maka Pancasila bisa dikategorikan sebagai sistem filsafat. Karena 5 hal tadi juga adalah hal yang bersifat umum universal, berlaku di mana saja dan kapan saja. Nah, bagaimana dengan objek formalnya? Karena objek formal tadi kan melihat sampai ke hakikat ya, dalam filsafat. Nah, kalau kita kemudian melihat ketuhanan, berarti kan itu kita melihat pada nilainya. Ketuhanan itu kan adalah hal yang sifatnya abstrak. Kemanusiaan juga hal yang sifatnya abstrak. Keadilan, persatuan, kerakyatan adalah hal yang sifatnya abstrak. Nah, dengan ini maka kita bisa kategorikan sebagai salah satu objek formal filsafat atau sudut pandangnya adalah melihat sampai ke hakikat. Karena hakikat itu adalah hal yang bersifat abstrak. Ada segala sesuatu yang berada di balik benda-benda fisik. Nah, karena inilah kemudian berdasarkan objek formal dan objek material Pancasila, kita bisa kategorikan Pancasila itu merupakan sebuah sistem filsafat. Dari segi objek. Bagaimana dengan metode? Untuk metode, filsafat itu berpikir sampai ke akar-akarnya, berkontemplasi, merenung. Jadi tidak hanya sekedar berpikir, tapi berpikir secara mendalam. Berpikir untuk menemukan hakikat dari segala sesuatu. Tidak hanya, wah ini aku pengen ini, enggak. Tapi hidup itu apa? Hidup itu untuk apa? Itulah pertanyaan-pertanyaan filsafat. Nah, bagaimana dengan Pancasila? Kalau kita lihat dalam sejarahnya, para pendiri bangsa kita ini berdiskusi dalam BPUPKI, mereka menggali berbagai nilai
yang ada dalam masyarakat Nusantara, mereka tidak hanya menggunakan metode-metode biasa, tapi mereka menggunakan metode kefilsafatan. Soekarno berkontemplasi bahkan di bawah pohon sukun untuk menemukan dasar negara Indonesia, yang kemudian menurut saran temannya yang ahli bahasa dinamai sebagai Pancasila. Artinya dari sini kita bisa lihat dalam sidang BPUPKI yang diperdebatkan atau yang didiskusikan adalah pandangan-pandangan filsafat ya, terhadap segala sesuatu, baik terhadap hukum, politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Nah, karena itulah maka kita bisa kategorikan Pancasila ini merupakan sistem filsafat dari segi metode. Jadi dari segi objek dan metode, Pancasila bisa kita kategorikan sebagai sistem filsafat. Nah, kalau kita lihat kembali ke tadi pertanyaannya ya, kan sistem filsafat. Kalau tadi kan sesuai dengan filsafat. Kalau sistem itu kan segala sesuatu yang saling berkaitan satu sama lainnya, bagian-bagian yang tidak berdiri sendiri, tetapi ada kaitannya, ada hubungannya. Nah, bagaimana dengan sila-sila Pancasila? Kalau kita lihat dari skema yang saya tampilkan dalam slide 8 ya, bisa dilihat. Dalam slide 8 saya tampilkan ada hierarki piramidal. Jadi ada hierarki dari diagram hierarkis piramidal dari sila-sila Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila pertama mendasari sila kedua. Sila kedua mendasari sila ketiga. Sila kedua dijiwai dan didasari oleh sila pertama, dan kemudian mendasari sila ketiga. Sila ketiga dijiwai dan didasari oleh sila kedua, dan kemudian mendasari sila keempat. Sila keempat dijiwai dan didasari oleh sila ketiga, dan kemudian mendasari sila kelima yang merupakan tujuan dari Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itulah kemudian kita bisa kategorikan Pancasila itu merupakan sebuah sistem filsafat yang bersifat universal. Baiklah, kita lanjutkan sekarang ke hakikat sila-sila Pancasila. Jadi, Pancasila itu kan ada 5 sila ya. Mari kita urai satu persatu esensinya apa saja. Dari sila pertama misalnya. Sila pertama itu kan apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Artinya negara Indonesia, bangsa Indonesia harus selalu berdasarkan atas ketuhanan. Prinsip-prinsip ketuhanan, tidak boleh menyimpang dari prinsip-prinsip ketuhanan. Saling mengingatkan kalau ada penyelenggara negara yang menyimpang dari prinsip ketuhanan, sebagai bangsa dan rakyat harus mengingatkan. Begitu juga sebaliknya. Jadi kemudian bagaimana kemudian implementasi dari hakikat atau hakikat sila ketuhanan yang Maha Esa ini? Ya, segala aspek penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada prinsip ketuhanan. Negara harus menghargai agama atau pandangan-pandangan ketuhanan warga negara atau rakyat. Dan juga misalnya ya konsekuensinya segala kebijakan harus mengakomodir semua prinsip-prinsip ketuhanan dan prinsip-prinsip keagamaan. Semua etika keagamaan harus diakomodir oleh seluruh peraturan perundang-undangan. Artinya negara tidak boleh diskriminatif terhadap pandangan agama tertentu, dan negara juga harus menghargai misalnya ketika ada sekelompok agama ya yang misalnya berkeberatan terhadap suatu undang-undang dan mereka memiliki argumentasi atas dasar keagamaan. Seperti contohnya ketika ada yang berkeberatan dengan prinsip atau metode eutanasia. Eutanasia itu kan menghabisi nyawa. Jadi si pasien minta dokternya untuk menghabisi nyawanya. Nah,
di Indonesia sampai sekarang belum diperbolehkan karena memang itu bertentangan dengan prinsip-prinsip ketuhanan atau prinsip-prinsip keagamaan. Dalam agama, hidup, mati itu kan di tangan Tuhan. Harusnya dibiarkan, kalau menurut Pancasila di Indonesia ya, itu dibiarkan wafat secara alami. Nah, itulah yang dinamakan implementasi dari sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, selain itu, apalagi implementasinya? Nah, kalau negara harus berdasarkan pada prinsip-prinsip ketuhanan atau berdasarkan pada nilai-nilai moral dalam ajaran agama, artinya para penyelenggara negara tidak boleh melanggar prinsip-prinsip moral dalam ajaran agama atau prinsip-prinsip moral ketuhanan. Contohnya ya, kalau dalam ajaran agama Abrahamaik atau Ibrahimi, jadi ada Kristen, Katolik, Islam, Yahudi, kan ada semuanya. Ketiga agama itu mengenal apa yang dinamakan sebagai 10 perintah Tuhan. Nah, dalam 10 perintah Tuhan itu kan ada larangan untuk mencuri. Nah, berdasarkan atas prinsip ini ya, tidak boleh ada seseorang yang mencuri milik orang lain di Indonesia, karena sudah ada larangannya dalam tiga agama tersebut yang semuanya mengakui 10 perintah Tuhan. Dan juga korupsi ya, kalau kita melihat pencurian, turunannya kan adalah korupsi juga sama dengan mencuri ya. Oleh karena itu, dalam penyelenggara negara seharusnya para penyelenggara negara tidak boleh melakukan tindak pencurian atau korupsi. Yang berikutnya bagaimana? Berikutnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana implementasinya? Jadi sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini kalau kita lihat secara menyeluruh ya. Jadi intinya adalah dari 3 kata ya: kemanusiaan, adil, adab. Kemanusiaan artinya semua kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan atas prinsip-prinsip kemanusiaan, harus menghargai nyawa manusia. Manusia harus dihargai di Indonesia. Dan bagaimana penghargaannya? Yaitu harus adil dan berkeadaban. Oleh karena itu, hak asasi manusia adalah hal yang harus dijadikan bahan rujukan dan pertimbangan dalam setiap pengambilan kebijakan dan perumusan perundang-undangan. Akan tapi ada juga prinsip keadilan. Jangan sampai hak asasi manusia ini kemudian melanggar hak-hak yang lainnya misalnya. Seperti contoh, ada misalnya undang-undang yang di negara lain ya diperbolehkan. Sementara di Indonesia, karena melihat prinsip keadilan, hal tersebut ya belum tentu diperbolehkan. Seperti contohnya di Prancis ya misalnya. Itu ada larangan dari negaranya untuk tidak menampilkan ekspresi keagamaan di ranah publik. Bagi Indonesia, karena kita berbicara prinsip kemanusiaan yang berkeadilan dan berkeadaban, maka ekspresi keagamaan di ranah publik tetap diperbolehkan. Hanya saja harus melihat juga pada sila-sila lainnya. Artinya apakah ekspresi keagamaan itu manusiawi? Apakah ekspresi keagamaan itu tetap memperhatikan prinsip-prinsip nasionalisme? Dan yang ketiga, apakah ada penghargaan terhadap demokrasi? Dan yang keempat, apakah keadilan sosial dan yang kelima, apakah keadilan sosial bagi seluruh Indonesia juga menjadi hal yang diperhatikan atau dijadikan sebagai tujuan. Nah, itulah hakikat dari sila kedua atau kemanusiaan adil dan beradab.
Dan sila ketiga bagaimana? Sila ketiga persatuan Indonesia seperti yang saya sampaikan tadi ya. Ini merupakan nasionalisme. Sebuah prinsip nasionalisme esensinya adalah bagaimana kita bisa mempersatukan bangsa dan rakyat Indonesia untuk bersama-sama ya, bekerja sama dengan pemerintah untuk mempertahankan dan memajukan negara Republik Indonesia. Nah, untuk itu ya ketika misalnya ada ekspresi-ekspresi yang mencoba untuk memecah belah bangsa, maka kita sebisa mungkin untuk mencegahnya. Dan misalnya ada kelompok-kelompok yang kemudian ingin memisahkan diri, ya maka kita harus sebagai bangsa ya, dan negara kita harus bersikap persuasif terlebih dahulu terhadap kelompok-kelompok itu. Tidak bisa kita langsung bertindak keras karena namanya juga bangsa Indonesia kan. Maka kita ajak mereka diskusi dulu, ajak mereka untuk menerima sila-sila Pancasila secara konseptual ya, melalui diskusi yang demokratis. Nah, kalau mereka tetap tidak mau ya kita tetap ya harus menjaga nasionalisme, menjaga persatuan dan kesatuan. Yang mungkin kita bisa lebih tegas kepada kelompok-kelompok tersebut jika kelompok-kelompok tersebut tidak mau berdialog. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini merupakan esensinya adalah sebuah demokrasi. Demokrasi yang bagaimana? Itu demokrasi yang bukan demokrasi liberal, tapi demokrasi yang pengambilan keputusannya melalui proses musyawarah untuk mufakat. Jadi ada sebuah forum bersama untuk mencari apa yang terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia. Dan semua dalam forum tersebut bisa memberikan sumbang saran yang kemudian ketika telah mencapai mufakat, seluruh komponen bangsa, seluruh elemen bangsa harus menjalankan apa yang telah menjadi keputusan bersama atau apa yang telah menjadi mufakat. Itulah esensi dari demokrasi Pancasila, musyawarah untuk mufakat. Dan kalau kita berbicara demokrasi kan berarti ada trias politika ya. Kalau dalam demokrasi liberal kan trias politikanya ada eksekutif, yudikatif, legislatif. Nah, dalam demokrasi Pancasila itu juga tetap ada. Eksekutif itu ada presiden dan menteri-menteri dan jajarannya, departemen-departemen ya. Legislatif adalah DPR, MPR, DPD. DPR, DPD kan berada di bawah naungan MPR. Nah, yudikatif itu ada MA ya, ada MK, ada KY, MA Mahkamah Agung, MK Mahkamah Konstitusi, KY Komisi Judisial. Itu yang yudikatif. Nah, ketiga elemen atau ketiga institusi penyelenggaraan negara ini tidak terpisah sendiri-sendiri seperti demokrasi liberal, tapi bisa saling mengintervensi, bisa saling mempengaruhi demi kebaikan bangsa dan negara. Jadi misalnya presiden untuk mencegah konflik misalnya itu bisa mengundang ketua legislatif untuk datang diskusi bermusyawarah, dan juga bisa mengundang ketua MA, MK, KY untuk berdiskusi bersama, membuat suatu forum untuk merumuskan apa yang terbaik bagi bangsa. Kalau dalam lembaga legislatif sudah ada forum rapat dengar pendapat. Nah, itu biasanya menghadirkan berbagai lembaga ya, ada lembaga eksekutif, ada berbagai lembaga-lembaga yang lain ya. Tujuannya untuk bersama-sama berdiskusi, bermusyawarah untuk mencari apa yang terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia. Nah, itu tadi sila keempat, esensinya seperti itu. Sila kelima bagaimana? Nah, sila kelima kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia artinya adalah bagaimana masyarakat Indonesia ini bisa adil dan makmur seluruhnya, seluruh individu. Jadi bagaimana kita ya bersama-sama
bangsa dan negara ini bekerja sama untuk mewujudkan suatu masyarakat yang kalau dalam bahasa Jawanya gemah ripah loh jinawi. Jadi yang semuanya sejahtera. Tidak ada sebagian kelompok sejahtera, sebagian kelompok tidak. Nah, idealnya kalau menurut sila kelima ya semuanya harus sejahtera. Semuanya tidak kekurangan sesuatu apa. Oleh karena itu misalnya kalau kita melihat pada kasus akhir-akhir ini kan ada wabah corona itu ya. Harusnya pemerintah dan bangsa Indonesia bisa menjamin bagaimana ketersediaan benda-benda yang sangat urgent dan dibutuhkan untuk menghadapi wabah corona ini bisa diakses oleh seluruh rakyat. Apa saja itu, misalnya masker, hand sanitizer, itu yang paling penting kan sebenarnya. Bagaimana ketersediaan dari benda-benda itu? Kalau sekarang kan terjadi kelangkaan. Nah, inilah pemerintah sebenarnya harus melakukan operasi pasar. Bagaimana supaya benda-benda yang penting itu bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Kalau terakhir kan saya sempat ke Kimia Farma itu misalnya. Itu ada kebijakan pembatasan untuk pembelian masker misalnya. Jadi satu orang hanya boleh beli 4 masker dan harus memperlihatkan KTP. Begitu juga hand sanitizer, hanya boleh satu orang per satu KTP ya, atau satu orang per hari. Nah, itu juga cukup bagus sebenarnya. Hanya terakhir saya kemarin sempat ke Kimia Farma lagi ya, sudah habis itu. Baru akan ada lusa. Nah, itu kemudian itu yang harusnya diperhatikan oleh pemerintah. Bagaimana ketersediaan dari hal-hal yang sangat penting dibutuhkan oleh seluruh masyarakat untuk menghadapi persoalan nasional ini kan wabah corona, supaya bisa terwujud apa yang dinamakan sebagai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itulah hakikat dari 5 sila Pancasila ya. Kalau tadi saya sudah sampaikan di akhir eksplorasi terhadap sila kelima, bagaimana teknisnya untuk mengimplementasikan sila kelima. Nah, untuk menghadapi wabah corona kira-kira bagaimana? Dari 4 sila yang lain. Kalau dalam sila ketuhanan kan berarti ketuhanan yang Maha Esa. Artinya prinsip-prinsip ketuhanan tetap harus dihargai dalam menangani masalah corona. Jangan seperti Korea Utara, yang ketika ada misalnya pasien corona yang bandel kabur, itu mereka tembak langsung, nggak bisa begitu. Kita harus memperhatikan prinsip ketuhanan dan yang khususnya lagi ya nyawa manusia, prinsip kemanusiaan. Dan prinsip persatuan ya jangan sampai corona ini kemudian memecah belah bangsa kita, memecah belah persatuan bangsa kita. Ya kita harus bahu-membahu bersatu sekarang. Masyarakat, pemerintah, bangsa, negara harus bersatu. Dan demokrasi ya artinya pemerintah harus transparan sebenarnya. Tidak boleh ditutup ya, tidak boleh ditutup penyebaran virus corona itu. Pemerintah harus membuka akses, membuka data-data penyebarannya kemana saja supaya masyarakat bisa aware, bisa waspada. Nah, itulah bagaimana cara kita menghadapi persoalan bangsa, persoalan nasional dengan menggunakan hakikat dari sila-sila Pancasila. Baiklah, begitu saja. Demikian kuliah kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai bertemu minggu depan. Selamat pagi.